Halo Mbak Ter. Nah, Ah, maaf ya. ya nggak apa-apa Mbak Ter. Oke, oke. Oke. Maaf ngerepotin loh Mbak Ter. Sampai ganggu matwalk juga. Enggak, Jo. Nyantai. Oke. Gimana, gimana, Jo? Ini Joshua itu tugas kampus atau tugas dari Fasindo? Tugas kampus. Jadi ini aku kan Tugas. mau ini tugas akhir kayak skripsinya buat di kafe gitu loh. Oh, gitu. Namanya Baiklah, tugas akhir. baiklah. Mm. Heeh, heeh. Nah, itu tugas akhirnya aku mau ngangkat kampanye gitu buat Fasindo. Hmm. Oke, oke. Tuh. Oke. Kemarin Baiklah. Mbak Ter udah lihat pertanyaan itu ada yang ini nggak? Kayak gimana kayak apa yang di luar bidangnya Mbak Ter gitu atau gimana? Enggak sih. Eee, paling kalau Mbak Dar itu nanti akan ngaitinnya karena Mbak Dar adalah psikologi pendidikan, jadi paling Mbak Dar akan kaitinnya yang terkait dengan anak ya. Ya, heeh. Jadi apa namanya, yang relate anak deh. Soalnya kan kalau psikologi itu kan, luas sih Jo. Ya, Jadi kalau kita ngomongin rumah itu, ngomongin tempat tinggal itu banyak hal. Bisa berdampak kepada psikologi sosial, bisa berdampak kepada psikologi, apa namanya, anak, psikologi, kalau kita ngomongin bisa psikologi yang terkait dengan kepribadian gitu ya, klinis. Tapi mungkin nanti kita akan fokuskannya adalah dari sisi perkembangan anak aja, Mbak Dar batasinya kayak gitu ya. Karena kan oke. apa Mbak Dar nggak bakal kalau ngomongin psikologi sosial gitu terlalu luas bukan bidang Mbak Dar gitu Oke ya. Mbak Ter. Oke Itu ya. udah tepat kok Mbak Ter. Memang aku juga lebih ke ya tentang kekeluargaan gitu terus sama untuk perkembangan anak juga kayak gitu. Oke, oke. Sip, sip. Oke. Kita mau mulai dari yang mana? Mungkin urut aja dari yang pertama ya Mbak Ter. Mungkin nih bisa mulai dijelasin dulu latar belakang untuk bidang kalian dari Mbak Ter gitu. Ah, ya, oke. Sebentar aku sambil baca ininya ya, yang kemarin menjadi ininya Ya, Joshua ya. heeh. Oke, baik. Eh, jadi kalau Mbak Dar ini adalah eh, terkait dengan konsultan pendidikan yang selama ini itu memang banyak membantu anak-anak eh, di dalam pendidikannya gitu ya. Nah, ini dari eh, apa ya, kacamata psikologi gitu ya, karena memang yang selama ini kan yang Mbak Dar handle itu adalah dari perkembangan anak-anak, Oke. dari usia sekolah non formal lah dari mulai playgroup gitu Oh, ya, TK, lalu mereka mau masuk SD. Nah, eh, lalu apa untuk anak-anaknya sendiri sih memang yang biasa Mbak Dar handle ini adalah dalam hal assessment. Perkembangannya seperti apa ya secara psikologis gitu ya. Masih yang perkembangan dasar sih. Perkembangan dasar itu perkembangan bahasanya gimana, perkembangan motoriknya seperti apa, juga perkembangan kepribadiannya gitu. oke. Berarti Mbak Ter eh, ini ya anak-anak yang playgroup gitu ya berarti ya masih yang kecil-kecil banget gitu ya. Di intinya sih dari playgroup sampai dengan kalau yang Mbak Dar handle itu sesungguhnya sampai dengan yang karir karena Oh, minat jadi untuk yang tes minat karirnya. Jadi bahkan orang kalau eh, udah lulus kuliah aja kebingungan nyari kerjaan atau kebingungan mau berkarir apa ya, walaupun katakanlah gitu ya dari jurusan tertentu ada beberapa orang itu yang masih bingung gitu ya. Dia sudah mempelajari misalnya, sudah belajar komunikasi, cuman dia masih bingung aja gitu. Saya cocok nggak ya kerja ini? Saya bisa nggak ya kerja ini? Gitu.
gitu. Oke. Berarti anak-anak tapi juga ini ya sampai ke kuliah juga ya. Oh Oke. iya, betul, betul, betul. Oke, Mbak Ter. Mungkin bisa Sip. lanjut ke pertanyaan kedua. Eh, ini selama Mbak Ter jadi konsultan pendidikan ya, Mbak Ter. Ya, betul. Itu ada nggak kayak yang mereka konsultasi tentang rumah atau tempat tinggal mereka, lingkungannya gitu? Kayak konseling tentang keluarganya gitulah, yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggalnya gitu. Kalau fokus terkait dengan tempat tinggalnya sih mungkin tidak. Tapi kalau selama ini yang Mbak Dar pernah hadapin gitu ya, ini adalah menghadapi anak-anak dari yang tempat tinggalnya yang kita sorotin. Jadi gini, waktu itu kita banyak menangani kasus-kasus atau mendengarkan atau kita itu proses konseling gitu ya, dengan konseling dengan orang tua. Kan biasanya kan gini, Mbak Dari itu timnya itu biasa kita ngetes assessment anak gitu ya. Lalu dilihat dari hasil tesnya ini, wah perkembangannya kok seperti ini ya. Lalu di situ adalah ada sesi konseling, sesi dengan orang tuanya gitu ya, bahwasanya orang tuanya itu mengeluhkan anaknya seperti ini gitu ya. Oh gitu, misalnya seperti apa? Wah kesulitan belajar Bu, anaknya ketinggalan pelajaran, anaknya tidak maksimal menangkap pelajaran. Kenapa? Nah, ada beberapa banyak mungkin ya kalau di Jakarta saja gitu ya, yang Mbak Dar pernah tanganin itu adalah di daerah Jakarta Utara sana, itu karena memang mereka tidak memiliki tempat tinggal yang cukup nyaman, sehingga gitu ya, sehingga dampak-dampak psikologis bahkan prestasi anak pun juga itu juga terpengaruh. Nah, waktu itu adalah Mbak Dar pernah nanganin kasus itu kayak gini. Ada satu keluarga yang mungkin rumahnya itu ngontrak dengan kondisi ekonomi yang tentunya terbatas gitu ya. Ibunya tukang cuci gitu ya, bapaknya tukang buah keliling. Lalu di situ ngontrak satu rumah, dia punya beberapa saudara, katakanlah 3 bersaudara. Tapi di dalam rumah itu hanya satu kamar gitu ya, yang mana tentunya kondisi rumahnya itu ya tidak kondusif ya. Anak mau belajar di mana? Tidur aja numplek gitu ya di situ. Di situ mungkin ya kamar, ya dapur, ya kebayang ya satu ruangan gitu tuh. Satu ruangan banyak banget Tempat gitu yang ya, memang Mbak Ter. terpisah. Betul. Lalu anak dituntut untuk belajar. Anak dituntut untuk berprestasi gitu ya. Nggak mungkin. Apa ya? Ini pasti akan terkendala. Nah, di psikologi sendiri pun juga gitu ya. Teori psikologi yang berkaitan dengan tempat tinggal itu banyak sih. Mungkin gini, salah satu yang Mbak Dar mungkin akan share ke Joshua gitu ya, bahwasannya tentang teori behavioristik lah. Teori behavior itu adalah teori yang apa ya? Teori yang berkaitan dengan perilaku behaviornya. Ini kalau dikaitkan dengan lingkungan gitu ya, tempat tinggal gitu ya, bahwa tempat tinggal itu dapat menjadi stimulus gitu ya, yang membentuk kebiasaan dan perilaku. Ya, melalui apa? Ya melalui belajarnya, proses belajarnya atau conditioning-nya itu seperti itu. Nah, misalnya gini, kaitannya ya gitu ya. Rumah dengan tata ruang yang rapi gitu ya. Katakanlah kan kalau rumah anak-anak juga kalau
kita lihat gitu ya, karena Mbak Dar masih punya anak yang kecil, anak SD gitu ya, Iya. rumah itu kayak apa sih gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pelajarannya gitu ya, oh iya bahwa rumah itu ada ruang tamu, ada mungkin ruang makan gitu ya, ruang keluarga gitu ya. Itu kan kalau kita ngomongin idealnya gitu ya, Iya. ada ruang tamu, ruang keluarga, ada kamar mandi gitu ya. Nah, dengan rumah yang memiliki tata ruang yang rapi, itu pun juga bisa membuat apa ya, bukan karakter ya, tetapi perilakunya itu juga bisa memperkuat kebiasaan-kebiasaan juga untuk disiplin. Jadi kalau punya ruang makan sendiri gitu kan, oh ya makan di ruang makan gitu ya. Tidak seperti kalau nggak punya ruang makan ya di mana ya makan sambil nonton TV lah gitu ya. Karena apa ya memang jadi satu gitu ya. Nah terus apa ya? Kalau punya, apalagi kalau anak-anak gitu, misalnya di dalam kamar, terus di situ ada meja belajarnya gitu ya. Nah, tentu kan juga akan membantu anak-anak itu belajar juga dengan tanda kutip ya nyaman ya, karena mungkin belajar tidak di lantai, belajar tidak di tempat tidur, tetapi ya ada mejanya gitulah. Setidaknya itu akan membantu anak-anak itu lebih nyaman ketika beda kalau rumah itu tidak ada ruangan-ruangan yang terpisah gitu. Nah Oke. itu satu, itu dari teori perilaku behavior-nya. Nah kalau kita kaitkan juga gitu ya dengan mungkin ini kan akan berpengaruh juga terhadap kognitifnya nih Jo. Jadi kalau kognitif itu apa ya dikaitkan dengan individu atau orang-orang yang di dalamnya itu tinggal gitu ya. Nah ini kan beda ya. Wah jadi kognitif itu kan berkaitan dengan cara berpikir ya. Iya. Wah dengan rumah yang seperti ini gitu ya, tentunya kan juga memaknai, menafsirkan gitu ya tempat tinggal atau orang itu punya persepsi, seandainya misal ya kan kita suka berandai-andai ya, kita ngelihat tempat tidur kan ada tuh kalau kita sekarang lihat gitu ya bahwa di dalam rumah gitu misalnya ada kamar, terus kan sekarang kita mungkin lihat tempat tidur yang di situ ada nyambung dengan meja belajarnya dengan apa. Nah, ini kan juga banyak anak juga terkadang sekarang udah membayangkan gitu, wah enak juga ya kalau punya tempat tidur, terus di bawahnya gitu tempat meja belajar yang seperti itu. Nah ini kan juga terkait dengan persepsi gitu ya, nyaman, aman gitu ya, terus mungkin mikir adalah oh iya gitu estetikanya juga kayaknya lebih rapih kalau punya tempat tidur plus tempat meja belajar seperti ini. Nah itu terkait dengan kalau dikaitkan dengan teori kognitifnya. Oke. Paling Badar batasin sampai situ ya Jo ya. Iya Mbak Ter. Gitu. Oke, berarti memang sebenarnya untuk tumbuh kembang anak itu butuh yang apa gimana ya, ruangan yang kondusif juga ya, rumah yang kondusif gitu ya, yang Oh iyalah. Lah sekarang gini, kalau di situ juga ruangan TV, maksudnya nonton TV di situ, nonton meja makan di situ, ngobrol di situ, coba bayangin kalau sebagai anak Badar misalnya nih gitu ya, punya ya, anak SD yang masih PR aja masih ditungguin, PR aja masih apa ya, masih disuruh-suruh ngerjain gitu, terus berisik. Atau mungkin gini Jo, Joshua pernah ngebayangin kan kalau misalnya apalagi kayak di kota besar gitu yang kalau belum punya rumah sendiri gitu ya, mungkin ngontrak, bisa jadi depan rumah kita itu adalah gang yang sempit, katakanlah 1 meter gitu ya, terus seberangnya itu tetangga, terus tetangganya berisik, tetangganya ya entahlah kan kalau tinggal di kota besar gitu kan terkadang kita itu juga punya tetangga-tetangga gitu yang dari berbagai macam suku
ya kan? Ya beda mungkin kalau orang Jawa gitu kan ngomongnya gitu ya, mungkin ya bisa lebih pelan. Tapi kalau misalnya kita punya tetangga yang notabene orang dari luar Jawa yang mereka biasa ngomongnya Iya. keras-kerasan dan segala macam, ngomong biasa aja seperti orang berantem. Nah, ini kan kebayang ya kalau Hmm. kita apa ya ya menuntut gitu ya anak untuk ya eh, eh, bisa menunjukkan prestasi yang Iya. optimal gitu dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Oke. Oke, Mbak Ter. Mungkin ini bisa lanjut lagi Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Hmm, Oke, ini jadi dari sudut pandang psikologis, jadi rumah tuh maknanya apa sih bagi sebuah keluarga? Rumah ya, Jo. Kalau dari sudut pandang psikologi ya kan gini. Rumah itu kan tentunya tidak hanya dari fisiknya saja, benar nggak? Ya, Tidak hanya dari bangunannya saja gitu ya, tetapi juga ruang-ruang psikologi itu tadi, ruang-ruang psikologis itu juga mempengaruhi banyak hal sih sebetulnya, mempengaruhi kondisi mental, mempengaruhi kepribadian kalau menurut Mbak Dar ya, gitu ya. Behavior itu tadi gitu ya, ya, mempengaruhi emosi. Kalau kita mau bicara yang panjang lebar gitu, gini, Mbak Dar kasih gambaran. Buat interaksi sosial, buat perkembangan emosi itu rumah juga akan mempengaruhi. Jadi katakanlah gini, kalau rumah itu bersih, tertata gitu ya dengan ya nggak kita nggak usah ngebayangin rumah mewah gitu, oh enggak lah gitu, rumah yang biasa lah, tapi itu bersih, tertata ya ada kamar anak mungkin kamar orang tua yang terpisah, itu tadi ada meja maaf ada ruang makan, ada ruang keluarga mungkin, ruang tamu ya, gitu ya. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi. Ketika ruangan-ruangan ini yang seharusnya digunakan dengan bisa digunakan dengan optimal, difungsikan dengan optimal gitu ya, tetapi ini nggak ada. Bisa jadi ini akan mempengaruhi kondisi emosional. Kan rumah berantakan mungkin di situ banyak barang di meja ya, tamu, banyak misalnya kalau rumah itu kamarnya tidak cukup ya artinya bisa jadi pakaian ada di situ, piring ada di situ, buku ya numpuk di situ. Walaupun ini sifatnya ya kecil-kecil kayak gini, menurut Mbak Dar itu bisa mempengaruhi kondisi emosional. Lalu dengan tadi yang tadi Mbak Dar ceritain gitu ya, kalau kita tinggal di tempat atau di kota besar yang seperti yang Mbak Dar gambarin tadi, kita ngontrak rumah misalnya rumah petak gitu kita ngontrak gitu di situ di gang kecil seberangnya kita atau di samping kita tetangga yang wah suaranya yang ya, kenceng dan segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi kondisinya capek, kita kondisinya lagi moodnya lah katakanlah gitu ya tidak terlalu bagus gitu ya mendengar kayak gitu kebayangkan mungkin tidur juga nggak yang terlalu ya, nyenyak dan segala macam. Nah apalagi kalau tetangga-tetangga gitu misal gitu kita punya tetangga-tetangga yang tukang jualan gitu ya yang mana mungkin mereka eh, eh, apa ya, tengah pagi lah kalau Mbak Dar bilang, mungkin bisa aja kan jam 2 jam 3 subuh gitu ya, malam gitu ya, mereka bangun duluan, ya, mempersiapkan buat ini itu dan segala macam di saat kita lagi tidur. Saat kita lagi ya pokoknya istirahat lah gitu ya. Tentu hal-hal ini pun juga bisa mengganggu gitu ya. Mungkin kita punya kerjaannya beda gitu ya, dia beda gitu ya. hmm, Nah, yang kayak gitu ini juga bisa mengganggu sih gitu kan. Lalu di interaksi sosialnya, nah
kalau kita ngomongin, lingkungan kayak gitu ya tentu gitu ya, dengan lingkungan yang seperti itu ya tentu, eee biasanya gitu ya, interaksi sosialnya ya begitulah gitu, ngomongnya mungkin Mmm. kenceng-kencengan gitu, ngerumpi, terus mungkin juga kita punya barang sedikit apa yang baru gitu ya, itu juga pasti akan menjadi pengamatan buat, yang lain gitu ya, sehingga bisa jadi gitu ya, kalau lingkungannya seperti itu tuh, ya besar kemungkinan untuk orang kan saling timbul iri gitu, "Ah, lu Oh, punya apa? iya. Oh, ya apa lu? Ah, TV lu baru ya? Oh, ini lu baru." Nah, Iya iya. yang seperti ini tuh bisa membuat interaksi sosial juga akan mempengaruhi emosional pasti, gitu. Iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan anak-anak gitu ya, mmm, itu akan ketara sekali, "Wah, ini punya ini," gitu, pasti akan Iya. kelihatan gitu loh. Nah, paling itu hubungannya ya. Jadi memang, eee, apa, eee, Sangat. rumah itu memang tidak hanya, sebagai bangunan, tetapi, di dalam ruangan atau di dalam isi rumah itu pun juga, itu ruangan-ruangan ini pasti akan menjadi ruangan-ruangan psikologis yang akan mempengaruhi gitu ya, perilaku-perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Iya. Ya apalagi kalau misal, eee, misal kayak kamarnya berantakan, terus ada kayak Nah, barang-barangnya di mana-mana itu kan juga bisa mempengaruhi anak-anak yang masih kecil-kecil, yang mereka masih berkembang kan nanti malah bisa berpengaruh ke nanti kalau mereka udah besar kan, Mbak. betul. Dari hal bahaya pun sendiri kan juga udah kelihatan secara fisik gitu kan. Iya. Banyak mungkin ya banyak barang-barang yang memang tidak aman buat, mereka apa namanya, main dan segala macam karena ya bisa jadi, pernah nggak Joshua mendengar cerita atau mungkin denger TV atau apa gitu ya, anaknya lagi main gitu, orang tuanya meleng sedikit, anaknya ketimpa TV. Mhm. Karena dia entahlah apa yang karena anak kecil kan, eee, Iya. mungkin pas lagi aktif-aktifnya dia penasaran, mungkin mau meraih apalah di situ, terus tiba-tiba dia nyenggol dan lain sebagainya, TV-nya jatuh. Akhirnya kan keamanan pun sendiri kan juga menjadi ancaman, Iya. gitu. Oke. Oke, Mbak Ter. Ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Itu relate dengan pertanyaan 4 ya, Jo? Iya, nggak Memiliki apa-apa. rumah sendiri Mhm. mempengaruhi rasa aman dan stabilitas Iya, emosional heeh. keluarga. Oh iya, bener bener. Udah Itu langsung relate. kejawab. Oh iya, relate Udah, relate. Oke. langsung di-skip aja. Kelima ya, Jo. Mhm. Ada Oh, dampak psikologis ketika keluarga belum memiliki tempat tinggal yang stabil. itu sebenarnya tadi Tentu. juga udah kejawab ya Mbak Dar, kan misal kayak tadi Mbak Dar jelasin yang rumah kontrak gitu, kan mereka Mhm. ada tetangganya gini, kan ya, atau Mbak Dar ada penjelasan lagi untuk ini? Mmm, oke. Eee, gini ya, kalau Mbak Dar itu, seberapa besar sebentar nomor 5 ya, Hmm. ketika keluarga belum memiliki tempat tinggal yang stabil itu, eee sebentar ya, Mbak Dar itu kaitkan dengan, mmm mungkin rasa rasa yang, ini, eee, apa ya, eee, pede Oh ya. atau sebentar ya, kalau ini dari sisi orang tua ya, dari Hmm. sisi orang tua gitu ya. Misal orang itu kalau ngontrak pindah-pindah gitu ya, setahun ngontrak di sini, terus baru ini udah pindah lagi, kan ada ya mungkin ya kasus ya gitu ya, Hmm. seperti itu. Kan juga buat pertumbuhan anak kan juga, apa namanya, nggak stabil, Jo. Jadi terkadang hidup di dalam lingkungan gitu ya, secara makronya gitu ya, tentu itu mempengaruhi gitu ya.
kalau lingkungannya nyaman buat perkembangan anak gitu ya. Nah, tapi kalau seperti itu tadi gitu, karena kan orang ngontrak rumah itu pun juga disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Iya. Kalau yang kondisi ekonominya yang benar-benar pas-pasan ya kan tentunya kan disesuaikan. Budgetnya berapa nih gitu. Sehingga bisa dapat di lingkungan yang seperti apa gitu. Nah, ini Mbak Dan dapetin ini sih apa namanya eh, Mbak Ada kutip ya dari teori ekologi perkembangan gitu ya, bahwa lingkungan fisik gitu ya, rumah ini terutama gitu ya, sangat mempengaruhi perkembangan anak. Eh, Ketidakstabilan tempat tinggal itu juga mengganggu konsistensi interaksi di dalam keluarga, Oke. sekolah, komunitas gitu ya. Nah, otomatis hal-hal ini pun juga akan berdampak dengan kesejahteraan psikologis anak ya. Dari keluarga aja beda lah gitu. Sekolahnya ya apalagi. Nah, kalau orang itu punya rumahnya, misalnya gini, rumah atau ngontrak di tempat yang katakanlah gitu ya, apa ya, kalau kita itu membedakannya ya, kita ngomongin gitu kan, kalau yang kondisi menengah, kondisi yang tengah-tengah itu kan jarang dibahas kan Jo. Iya. Kan kalau kita ngelihatnya adalah kondisi gini deh, kondisi yang benar-benar di bawah gitu ya. Lah, kontrakannya aja di situ gitu misalnya ya, di tempat itu kan juga untuk bersekolah di tempat yang katakanlah sekolahnya itu levelnya level menengah ke atas, sepertinya juga nonsen, ya kan? Biasanya orang itu kan karena rumah ini adalah kebutuhan primer gitu ya, setelah makan gitu ya. Nah, eh, kalau orang sudah punya rumahnya yang stabil, kondisi tempat tinggalnya yang stabil, biasanya pun juga tingkat pendidikannya pun juga kan mengikuti, bener nggak? Betul. Gitu. Tetapi untuk rumah sendiri aja masih, wah ngontraknya katakanlah masih di situ gitu ya, di daerahnya ya, kita nggak mau merendahkan orang, tapi masih yang belum layak gitu ya. Nah biasanya pun juga terkait dengan pendidikan anak-anak pun juga biasanya juga yang ada di lingkungan situ kan biasanya kan nggak Iya. jauh-jauh, pasti level sekolahnya pun juga ya sekolah-sekolah yang notabene itu juga sekolah-sekolah yang eh, mungkin gitu ya, prestasi sekolahnya pun juga yang sangat biasa gitu, Oke. sehingga ya semuanya pasti akan berpengaruh lah gitu, dari keluarganya, sekolahnya, dan komunitas tempat. Nah Joshua mungkin bisa bayangkan kayak gini, eh, kalau anak udah gede ya, Ya. misalnya remaja gitu ya, tinggalnya benar-benar di brong banget di lingkungan yang katakanlah gitu ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya ini kan banyak mungkin tempat kayak pembuangan sampah itu loh Jo, misal Hmm. ya deket-deket tempat pembuangan sampah. Tinggalnya di situ. Mungkin tidak dia bergaul dengan anak-anak yang notabene itu dari oh, yang kalangan-kalangan menengah atas lah gitu. Kalaupun dia bergaul juga mungkin tidak akan pernah mau terhadap rasa percaya dirinya Ya. gitu ya. Anak-anak itu dia mungkin nggak akan ngaku lah Ya. bahwa oh saya tinggal di situ gitu, dengan yang ini akan memicu rasa mindernya, Ya. rasa ketidakpercayaan diri. Tetapi kalau si komunitasnya itu ya dari situ-situ juga nggak ada masalah buat dia gitu. Itu kira-kira. Oke. Berarti memang ada bisa berdampak ya Mbak Der. Tadi kan bahas yang Banyak. ini ya, yang stabil itu ya. Iya, gitu. Oke. Terus lanjut lagi Mbak Der, ke pertanyaan selanjutnya Oke. ini sebenarnya Mbak Der juga udah jawab sih, udah jelasin juga yang pengaruh suasana dan lingkungan rumah itu kan. Ya, Hmm, betul. kalau misal, Antar anggota keluarga. oh ya kalau ini terhadap antar keluarga ya. Kalau antar anggota keluarga gini Ju.
beda ya, rumah dengan tadi kalau kita compare ya, rumah yang di mana satu kotak, tidurnya di situ, tempat makannya di situ, masaknya di situ, belajarnya di situ, gitu ya. Apa-apanya lah, Hmm, ngobrol ya juga di situ, semuanya di atau situ. mungkin bahkan ngobrol aja di depan pintu gitu ya. Kira-kira Joshua bisa bayangkan ya cara komunikasinya mereka Iya. gitu ya. Eh, Kalau kita orang ya rata-rata gitu ya, kalau kalau orang Jawa gitu kan punya komunikasi itu kayak berjenjang ya Jo ya. Apa ya, pakai bahasa sopan gitu ya, terus gitu ya. Nah, ini akan kebayang. Kalau misalnya berbeda dengan apa ya, tempat tinggal yang memang yang tadi, oh ini ruang makannya, ini gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi hubungannya. Ini mungkin kalau ngomong kalau di dalam satu keluarga yang isinya numplek begitu, Hmm, 5 apa ya, jadi satu keluarga yang misalnya beranggotakan 5 gitu ya, 5 orang, bapak, ibunya, anaknya 3, ya udah paling ngomong itu jadi kayak norma-normanya segala macam kayak gitu juga ada perbedaan tentunya. Mungkin kalau bahasa kan kalau di Jakarta sini kan bahasanya kan kasar gitu ya. Mungkin lu gue hmm, antara hubungan anak dengan orang tua juga kayak nggak ada bedanya ya. gitu. Karena apa? Ya karena biasanya orang-orang seperti ini kan juga di lingkungannya kan juga agak di lingkungan-lingkungan yang notabene itu juga kasar. Karena apa ya? Karena dari sisi pekerjaannya mungkin itu juga kasar. Lingkungan sekitarnya gitu juga kalau ngomong gitu-gitu kan juga kasar gitu ya. Jadi berbeda mungkin ya kalau misalnya di lingkungan yang memang stabil gitu ya, Ya. pola komunikasinya itu juga agak apa ya, ya mungkin tadi yang Mbak Dar sih mengistilahkannya kalau misalnya kayak di budaya Jawa ya itu tadi gitu ya, berjenjangnya itu adalah hormatnya atau adalah tingkatannya gitu ya, sopan santunnya, etika-etikanya. Ya mungkin buat mereka sih bukan tidak punya etika tapi etikanya berbeda Ya. gitu. Soalnya mereka ya gimana ya, cara hidupnya mereka ya kayak yang mereka lakuin itulah kan beda, kan cara hidup Betul. orang-orang setiap keluarga beda-beda ya Mbak Dar. Ya, Pasti betul, bagi betul. setiap mereka pun buat masing-masing kayak ya udah mereka udah biasa aja kayak gitu, tapi ya buat Mm-mm, orang lain yang gak mm-mm. kayak gitu mesti beda lah Ya, rasanya. betul. Betul, Jo. Oke, terus lanjut lagi untuk pertanyaan yang ketujuh. Oh, nih, apakah rumah dapat menjadi faktor yang memperkuat bonding orang tua dan anak? Tentu dong. Pasti Itu ya. udah ya apa ya? Ya pasti gitu ya. Akan memperkuat bonding orang tua dan anak. Bahkan di psikologi pun sendiri mungkin juga banyak ya penelitian gitu yang menunjukkan antara lingkungan keluarga gitu ya. Eh, Atmosfer rumahnya itu eh, tentu banyak mempengaruhi ikatan-ikatan emosional. Rasa aman pasti, perkembangan anak kalau kita ngomongin tadi yang Ya, Mbak Ada juga garis bawah itu di dalam perkembangan anak gitu ya. Rasa aman tentulah gini, Joshua bisa bandingkan gitu ya. Kalau yang satu keluarga itu tadi tinggalnya di dalam satu kotak itu tadi yang ngumpul bareng, ya, bisa jadi loh bapaknya itu kalau pulang itu malam. Karena mungkin dia bekerjanya bisa jadi. Nah, kalau yang dulu Mbak Dar, yang pernah Mbak Dar amatin gitu ya, karena yang tadi kasusnya yang dulu Mbak Dar assessment di sekolah yang memang notabene orang-orang yang begitu gitu ya, itu bapaknya itu kan banyak yang menjadi kuli di pelabuhan. oke. Nah, kebayang kan pulangnya malam. Ya, Pada saat pulangnya malam katakanlah jam 10 lah gitu, nggak usah yang terlalu malam-malam banget. Kalau anaknya lagi tidur, terus bapaknya pulang, di satu keluarga itu juga,
akan keganggu nggak kira-kira dengan suara Pasti. bapaknya, dengan suara ketok pintunya, apalah segala macam, yang mestinya anak itu tidur dengan nyenyak gitu ya, nggak keganggu. Nah, ini bisa jadi. Ya, Nah, beda kalau anak itu punya kamar sendiri gitu oke. ya, mungkin ada kan beberapa orang tua itu yang pulangnya malam dan segala macam kayak gitu ya. Nah, ini pun juga rasa amannya gitu, beda Ya, gitu. Nah, ya tentu dari hal ini aja kan juga bisa mempengaruhi yaitu tadi perkembangan anak. Jadi, dengan atmosfer rumah yang, lebih tertata, lebih, kondusif gitu ya, akan membentuk karakter anak itu, eee, ya tentunya beda. Dan juga rasa aman di dalam rumah itu pun juga akan mempengaruhi ending-ending-nya itu terkait dengan perkembangan anak, gitu sih. oke. Jadi mungkin bisa aja, misal kayak yang tadi dicontohin Mbak Der, dia orang tuanya pulang malam, ayahnya pulang malam, terus mungkin kalau bangunin anaknya gitu, itu ada kemungkinan anaknya mungkin kayak mungkin agak gimana gitu, agak jengkel atau gimana kok Ya bangun kok pulang jengkel, malam gitu. iyalah, iya. Itu kan jadi malah kayak berpengaruh ya Mbak Der, malah jadi ada kayak ya rasa jengkel ke papahnya, ke ayahnya gitu ya. Iyalah. Nah, kalau ibunya mau bukain pintu, nah kalau misalnya bapaknya ketok-ketok terus misalnya kayak gini, kan biasanya kebayang badar itu adalah pola komunikasi mereka itu, "Lu bukain pintu no!" Buat Hmm, bapak lo bukain pintu no gitu. Dengan bahasa yang ya kebayang lah gitu kan ya, kasarnya, terus ibunya yang males gitu kan. Nah, kan biasanya kan juga mereka kan juga apa ya, dengan hal-hal yang kayak gini kan juga tingkat pendidikannya mungkin juga rendah gitu ya, sehingga eee, buat orang tua sendiri aja terkadang kan juga tidak memikirkan anak gitu ya, bahwa, "Oh ya anak gue besok pagi mau sekolah, dia harus tidur cukup, dia harus tidur cepet dan segala macem." Nah, yang kayak gitu kan juga mungkin juga tidak terfikirkan oleh orang tuanya, oke. gitu Cu. Ini aku lupa tanya Mbak Der. Mbak Der kan dari tadi nyontoinya kayak itu cara ngomong mereka keras gitu-gitu. Itu dari pengalaman Mbak Der kayak ini apa dari apa namanya yang Mbak Der terima orang-orangnya yang konsultasi ke Mbak Der gitu kayak gitu semua kayak Itu real. mayoritas Iya real itu ya. real, itu real pengalaman gitu Oh, ya, yang memang rumahnya yang tadi kan makanya Mbak Dar membandingkan rumah yang betul-betul tidak, eee, ya pokoknya ya kalau bahasa kita gitu ya, buat kita gitu ya, rumah yang nggak gitu layak lah gitu kan, ya. yang satu tempat kotak gitu loh Jo. Mm-mm. Oke. Oke Mbak Ter, lanjut lagi ke pertanyaan ke-8. Hmm, Wah, elemen seperti apa yang dalam sebuah hunian yang menurut Anda penting untuk mendukung keharmonisan keluarga? mmm. Ya kalau ngomongin keharmonisan ya, elemen. Ini kalau menurut Badar ya itu tadi, dari gini, ruang untuk komunikasi deh. Jadi, elemen-elemen apa? Nah, sebaiknya gitu ya, rumah itu setidaknya lah ada ruang makan gitu ya. Mungkin Oke, tidak semua rumah punya ruang keluarga gitu ya. Bisa jadi ruang keluarga itu juga jadi satu dengan ruang makan ya gitu ya bisa. Jo ya. Mm-mm. Nah, itu setidaknya adalah ruang makan gitu ya, di mana ini bisa membangun komunikasi antar keluarga. Nggak mungkin lah katakanlah gini, di dalam satu keluarga gitu kan, pasti ada momen-momen makan bersama Ya, gitu ya. Ya misalnya gitu ya, sesibuk-sibuknya orang tua dan segala macam,
ya setidaknya lah Jo, kalau orang Islam gitu kan kayak gini nih puasa gitu ya, buka bareng atau sahur Ya. bareng. Nah di sahur bareng, dibuka bareng gitu kan juga mungkin ada pembicaraan-pembicaraan gitu ya. Nah kalau di keluarga-keluarga kayak di Kristen gitu ya kita gini kan mungkin kalau ada ruang bersama gitu ya, katakanlah di meja makan deh gitu ya, sambil makan setidak-tidaknya misalnya gitu ya seminggu sekali gitu ya, Ya. walaupun kita pada masing-masing sibuk Hmm. dan segala macam adalah ngumpulnya. Nah, Oke. setidak-tidaknya doa bareng. Nah, Ya. hal-hal yang kayak gini. Jadi elemen ya menurut Mbak Dar ya, adalah ruang gitu ya, ruang buat komunikasi entah itu terjadi di meja makan atau terjadi di ruang tamu atau terjadi di ruang keluarga gitu ya. Nah, itu buat apa ya? Komunikasi menurut Ya. Mbak Dar sih kayak gitu. Itu elemen penting sih menurut Mbak Dar. Jadi komunikasi itu penting banget ya Mbak dalam Ya, sebuah keluarga. ruang untuk komunikasi. Nah, ruang untuk komunikasi itu biasanya terjadi di ruang makan Ya. gitu. Ya kan ngumpul bareng gitu. Nanti kita secara tidak langsung kan juga ngobrol, Jo gitu kan. Hmm. Mungkin kan kayak papahnya Joshua kan juga kayak gitu kan. Mungkin di situ gimana kamu kemarin pergi gitu-gitu Ya. ya kan. Nah, itu loh. Jadi seenggaknya ada ruang untuk berkomunikasi antar keluarga. Oke. Oke Mbak Ter. Lanjut lagi ke pertanyaan ke-9. Bagaimana lingkungan rumah? Oh ini sebenarnya udah sih tadi ya tentang lingkungan Oh keluarga, iya teman. betul. Udah dijelasin semua sih kalau ini tadi sama Mbak Ter di Yap. awal-awal tadi. Langsung skip aja nih. 10. Apakah rasa aman di rumah berkaitan dengan kepercayaan diri dan ini juga sebenarnya udah juga kejawab ini kan tentang kepercayaan diri dan karakter anak loh Mbak Der untuk pertanyaan ke-10. Oh, bentar. Apa Jo? Nomor 10 apa Jo? Apa? Pertanyaannya Jo? Jadi apakah rasa aman di rumah berkaitan dengan kepercayaan diri dan karakter anak? Oh iya. Kan tadi udah dijelasin juga kan sama Mbak Der. Ya sesungguhnya sih Jo, kalau misalnya ngomongin gitu ya, kalau terkait dengan kepercayaan diri, karakter anak gitu ya, gini, karakter sih mungkin sih yang mungkin Badar garis bawahi gitu ya. Kalau kepercayaan diri ini ya banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua deh, cara mendidiknya bagaimana. Tapi kalau karakter itu gini, Mbak ada contohin yang mungkin karakter yang jelek ya gitu ya. Yaitu tadi yang rumah satu kotak gitu ya. Itu dengan tetangga yang seberang rumah jalan yang memisahkan rumah kita dengan rumah tetangga itu yang cuma 1 meter itu tetangga ngomong aja kita kedengeran gitu loh Jo. Terus orang yang tinggal di kontrakan rumah kotak kayak gitu mungkin tetangga ngomong apa itu juga kita denger gitu loh. Jadi itu juga akan mempengaruhi karakter gitu ya. Jadi secara privasi, secara karakternya itu pasti dia akan lebih spontan gitu loh. Jadi membentuk karakter itu yang notabene keras pasti. Terus spontan. Misalnya spontan itu ya biasanya sih konotasi sih gitu ya. Pasti konotasi ke arah yang konotasi lah gitu ya. Ngomongnya keras, terus mungkin ngomongnya mungkin ya mengabaikan norma-norma gitu ya. Nyablak gitu ya kan biasanya kan kalau punya karakternya spontan kan gitu kan nyablak dia nggak mikirin nih orang bakal tersinggung nggak ya gitu loh jadi emosi apa ya ya itu membentuk karakternya kayak gitu jadi kalau orang biasa nyablak kan biasanya nggak memikirkan orang ini bakal sakit hati apa enggak ini gua nyinggung dia apa enggak nyakitin apa enggak gitu loh nah beda kalau tinggal di hunian yang katakanlah di komplek gitu ya yang memang ya masing-masing apalagi kalau rumahnya pada punya pagar ya komplek lah gitu ya kan juga karakternya kan juga beda ya Jo ya mungkin karakternya
Ya pasti semuanya ada plus minusnya gitu Hmm. ya. Mungkin dia karakternya itu nggak yang nyablak kayak Hmm. gitu kan. Tapi dia lebih yang, wah mari Bu Ya gitu lebih ya. Terus sopan gitu ya. mungkin iya, terus nggak yang banyak kepo. Ya. Kan kalau yang tadi Mbak contohin itu, wah mungkin kalau misalnya tinggal di rumah kontrakan yang satu petak, anak sebelah dibeliin sendal baru yang warnanya pink gitu, mungkin anak kita bisa ngikut gitu ya, Iya. bisa pengen. Tapi kalau tinggal di hunian-hunian yang memang cukup stabil Ya. gitu ya, dia beli barang baru kita juga nggak lihat Betul. gitu. Nah itu loh karakter-karakter yang kayak gitu juga bisa jadi terbentuk gitu ya. Dengan rumah yang memang eh, apa ya, aman dan tidak aman dalam tanda kutip gitu. Oke. Oke. Ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Hmm. Oh, ini udah mulai kayak masuk ke tentang perumahannya nih Mbak Der. Jadi yang pertama, jika sebuah perumahan ingin membangun citra yang kuat secara emosional, nilai apa Mm-mm. yang sebaiknya diangkat? Jadi misalkan ini aku bakalnya nanti buat desain-desainnya gitu lah Mbak Der. Yaitu elemen apa yang harus aku tonjolin, kayak citranya tuh apa yang kuat, yang aku harus bikin kuat gitu. Nilai emosional apa? Ya, Citra yang kuat secara emosional. ya. Kalau perumahan itu akan dibangun gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi mungkin kayak dari misal aku mau buat billboard gitu, yaitu kayak di dalam billboardnya tuh aku harus nunjukin apa. Misal mungkin kayak ada foto keluarga, terus ya foto keluarga gitu, kayak mereka senyum gitu, seneng, ada di belakangnya nanti ada perumahannya, itu foto perumahannya gitu, Mm-mm-mm. kayak gitulah. Hmm, betul. Ini kalau mungkin ya, Jo ya, kalau pendapat Mbak Dar ya, gitu ya. Eh, keamanan. Keamanan terkait juga dengan rasa nyaman. Karena rumah itu kan buat kita semua ya. Rumah itu kan semacam tempat kita berlindung gitu ya. Hmm. Ya secara fisik ya tentu kita berlindung lah gitu kan. Tidak hanya berlindung dari panas gitu ya, dari hujan gitu ya, tetapi kalau Mbak Dan nih Jo gitu ya, dulu kan pernah tinggal di Rawamangun Hmm. gitu ya, yang notabene Rawamangun itu rumah ibu itu kan nggak yang di dalam komplek, Hmm. terus lingkungannya itu nggak yang hijau, nggak yang Iya. asri gitu ya Jo ya. Nah terus kan apa ya, kalau buat Badar pribadi dulu menginginkan rumah itu ya yang nyaman, oksigennya dapet, Oke. sinar mataharinya dapet, kebersihannya dapet gitu. Soalnya dulu Badar itu ngebayangin tuh kayak gini loh, aduh nih kalau zaman dulu banget, zaman kira-kira 30-an tahun yang lalu, tinggal di Rawamangun itu, kan Badar kamarnya di atas, masih Hmm. punya jendela gitu ya. Dulu banget kan juga nggak ada AC, Hmm. tapi ya pokoknya begitu masuk kalau tidur aja malam gitu nyalain exhaust aja itu juga Hmm. ya sudahlah, Jakarta memang panas tapi kan dulu kan nggak terlalu panas banget. Nah itu masih oke. Tapi kan terakhir begitu Mbak Dada udah dewasa gitu ya, wah, apalagi udah nikah gitu Hmm. ya, kemarin sempat tinggal lagi di Kayu Jati sama ibu gitu, merasa bahwa ini kok kayaknya apalagi terakhir-terakhir kan orang ini banget ya, kayak nggak tahu ya kucing itu banyak, entah kucing itu entah peliharaan orang atau enggak, Iya. aduh kok wah apa bau tai kucing di Hmm. mana-mana gitu. Jadi kayak jadi mendambakan itu Mbak Dari itu mendambakan itu rumah itu yang aman, keamanan dan rasa aman ya selain kita tidur gitu ya. Cuman lingkungannya itu
buat Badar ya harus yang dapet, mataharinya dapet gitu ya, tenang gitu, nggak yang terlalu bising. Badar juga nggak suka punya rumah yang mungkin di pinggir jalanan banget gitu, yang lalu lalangnya Nah, orang itu banget gitu, tapi ya yang agak tenang lah gitu. Nah terus kalau misalnya anak-anak main gitu kan juga nggak yang terlalu berbahaya di situ, lalu hmm, lalangnya motor, mobil gitu ya nggak banyak. Itu sih, supaya buat Badar sih ya kita dapat dari sisi psikologisnya ya rasa tenang gitu ya, rasa eh, ya untuk hidupnya juga eh, terjamin lah, karena dulu kan juga Badar pernah di Batam juga pernah tinggal. Yang pertama kan juga di perumahan, tapi bukan perumahan yang di komplek gitu ya, tapi kompleknya itu masih yang biasa Jo. hmm, Jadi orang itu masih banyak yang masuk lah di situ, soalnya deket kayak semacam apa sih ya, ruli ya, ruli itu rumah liar yang maksudnya yang kompleknya itu juga nggak yang dipagerin oh gitu iya loh. iya, Jadi oh, masih adalah celah-celah itu untuk orang luar itu masuk gitu ya, oke, walaupun punya tetangga itu ya baik gitu hmm, ya. Nah, terus habis itu kan juga punya perumahan itu, Mbak Ada pindah ke rumah gitu, oh yang sudah mulai ada satpamnya itu kelilingnya gitu ya, rajin lah gitu. Nah, itu kan juga lebih nyaman ya kita. aman Nah, gitu kalau ya, rasanya aman lah, ini ada yang ya rasanya jagain, lebih aman lah gitu. Oh ya gitu, di sini satpamnya aktif kok, hmm, selalu keliling kok ya, gitu. Nah, sekarang ini kalau Mbak Ada bandingin lagi gitu, tinggal di Bogor ini, wah merasa gitu, aman banget hmm, gitu ya, lingkungan kanan kiri juga kenal, deket, udaranya juga dapet gitu ya, apa-apanya juga dapet ya, menurut Badar itu. oke, jadi, Jadi harus mungkin iklannya gitu, oh ya misalnya kan, karena kan penting ya kalau misalnya perumahan itu misalnya gitu, wah apalagi kalau di Bogor gini yang sering di ini kan gitu ya Jo ya, mungkin hmm, wah pemandangannya Gunung Salak itu kan hmm, penting ya gitu ya, hmm, terus wah ini masih asri hmm, pemandangannya Gunung Salak, udaranya begini 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 ya, itu penting. oke, Nah terus kalau di kota-kota besar kayak gitu ya mungkin kalau buat Mbak Dan nih ngambil perumahan di sini gitu ya, oh akses tolnya deket banget. Jadi hmm, kalau akses tol ini kan Mbak Dan kan perumahannya akses tolnya dari Jakarta ini kan lewat lingkar luar Bogor. hmm, Begitu Mbak Dar turun tol, puter balik, langsung masuk ke perumahan Mbak Dar gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi oke, di dalamnya aman, terus kita akses ininya pun juga enak ya. iya gitu. Oke, berarti memang lingkungannya juga memengaruhi banget ya Mbak Dar. Nggak Iya cuman dong, dari rumahnya aja, betul. tipenya besar kayak gitu. Karena Tipenya masih, kalau tipe itu udah ngomongin yang kesekian yo. Karena kan pasti akan disesuaikan dengan apa punyanya budget atau oh iya adanya uang atau betul, kemampuan orang untuk mencicil atau iya, membeli itu ya. Tapi kan ya itulah orang pasti akan lihat aman nggak ya hmm, gitu. Ya tergantung orangnya sih. hmm, Orangnya itu mau ininya apa dulu ya, kan masing-masing orang kan juga pasti akan berbeda-beda gitu ya. Kalau kayak dulu Mbak Dara sama Mas Hadi ya kayak gitu. hmm, Kita ya nyari rumah, tapi kalau bisa yang deket stasiun supaya kita hmm, ke Jakartanya gampang gitu, kerjanya gampang. Terus wah Jakarta sumpek gitu ya, oksigennya udah nggak bagus ya kita pasti oh ya nyari rumahnya yang oksigennya banyak. Makanya Mbak Dara dapet yang maksudnya hook gitu ya, yang oke, apa kalau dulu ibu S aja sampai bilang ini ibu nih tinggal di sini kayak tinggal di villa nih weh, gitu kan, beda kalau waktu ya kan membandingkan dengan yang di iya, Rawamangun gitu kan, gitulah kira-kira gambarannya cuy. oke Mbak Dar. Oke. Nih, lanjut lagi ke Oke. pertanyaan ke-12. Menurut Mbak Dar, pesan seperti apa yang paling menyentuh keluarga muda ketika berbicara tentang rumah? Wah, Pesan keluarga seperti apa? muda ya. Mm-mm. Pada inget-inget ya, saya enggak pada umumnya. Keluarga muda 15 tahun yang lalu dong. 19 tahun yang lalu. Lama banget.
Mungkin kalau ngomongin keluarga muda terkait dengan kebersamaan dan kehangatannya, Jo. Oke. Bahwa rumah itu rumah ya, ruang untuk makan bersama, bercengkrama, yang pertanyaan Joshua yang awal tadi yang terkait dengan membangun bonding gitu ya. Terkadang kita tidak ngomongin rumah jauh lah dari rumah mewah gitu, tapi apa ya? Karena rumah itu kan juga harapannya gitu itu nanti juga buat ruang tumbuh. Kalau misalnya sudah punya anak kan juga nanti bakal menjadi ruang untuk tumbuhnya anak. Lalu juga rumah itu tentunya ya harapan untuk masa depan ya. Gitu ya. Karena rumah itu kan harganya nggak murah, membutuhkan investasinya juga jangka panjang. Yeah. Kalau nyicil rumah aja kan juga setidaknya yang biasa ya, yang umum pada umumnya gitu, kalau orang nggak punya duit langsung banyak bisa beli satu rumah atau nggak ada yang ngasih hadiah atau memang keluarga muda itu betul-betul mengusahakan sendiri dari hasil kerjanya dia sendiri gitu, nggak ngarepin warisan, nggak ngarepin hadiah dari orang tua atau keluarga ya gitu kan, dengan penghasilannya gitu misalnya berdua gitu ya dikumpulin, ini kan juga bagian daripada capaian. Jadi simbol ya Jo ya, simbol capaian dia, ini loh hasil kerja kita gitu ya. Ya inilah harapan masa depan kita bangun. Mungkin orang tuh Mbak Dar bayangin ya gitu ya, kalau keluarga muda itu, oh ya kayaknya kita harus punya rumah deh gitu, karena kalau nggak punya rumah itu ya nggak akan nabung. Kayak dulu aja Mbak Dar juga sama Mas Adi kan juga kayak gitu kan, uangnya selalu habis nggak kelihatan gitu ya, kerja tapi kan selalu habis. Kenapa? Ya karena kita masih enak. Dulu numpang di rumah ibu, numpang kita nggak ngeluarin uang buat tempat tinggal gitu ya. Mobil numpang, makan kan enggak gitu kan. Walaupun secara pengeluaran di dalam rumah itu ya kan kita ngeluarin gitu ya. Cuman kan kita nggak bisa nabung, sampai akhirnya kan kita paksain harus punya rumah gitu ya. Nah, rumah itu kan pasti impian ya. Apalagi kalau kita ngomongin keluarga muda, dulu Mbak Dara aja sama Mas Adi juga punya rumah gitu waktu pas baru-baru punya anak gitu kan, juga punya rumah, bisa beli rumah gitu kan juga. Walaupun kecil, walaupun kita semaksimalnya segitu kita nyicilnya dulu, nggak tahu ya nyicil berapa ya, 2 juta gitu atau berapa gitu, itu kan juga dambaan. Jadi bagi Mbak Dar sih rumah itu harapan masa depan. Di mana di dalamnya ya harus ada kebersamaan dan kehangatan, karena ya kalau Mbak Dar sih kalau cerita dulu kan langsung tinggal berdua, nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak ada siapa kan dulu waktu pas di Batam gitu, ya sudah dinikmatin. Makan semuanya, melakukan kegiatan aktivitas apa-apa untuk membangun pada saat belum punya anak kan juga mesti bangun. Karena orang yang namanya keluarga muda gitu ya, ya kan juga dengan punya rumah, terus beda tinggalnya dengan orang tua, nggak tinggal dengan orang tua, nggak tinggal dengan mertua, itu pun juga menjadi beda loh Jo, ininya, apa namanya, pengaruhnya itu berbeda. Betul-betul bisa membangun keluarga yang memang mandiri, nggak diatur, nggak yang terpengaruh gitu ya. Jadi betul-betul ya keluarga yang ya pokoknya kita punya dependen lah gitu. Punya independen lah gitu, nggak yang harus terikat dengan aturan keluarga mertua atau keluarga dari yang bawaan orang tua kita gitu. Oke. Berarti tadi ada ini ya Mbak Dar, yang tentang pencapaian, kayak berarti kan kayak rasa bangga nih aku bisa beli rumah nih dengan hasil kerja kerasku sendiri. Iya, investasi ya menurut Mbak Dar itu simbol pencapaian.
Karena ya itu tadi, rumah itu adalah bagian dari masa depan. Mm-mm. Dan tentang ini ya, kayak aku juga harus menonjolin keharmonisan gitu, kayak keharmonisan dari sebuah keluarga gitu ya Mbak Ter. Iya, betul, betul. Kan pasti kalau kita punya rumah sendiri itu Jo, wah ya kan kamu udah gede ya Jo. Kan kalau kamu punya rumah sendiri udah nikah gitu ya, terus bisa punya rumah sendiri dari hasil kerja keras kamu sendiri gitu, setidak-tidaknya kita kan juga bangga gitu ya Jo ya, nggak ngerepotin orang Mm-mm. tua. Terus sesekali misalnya nanti papa mama kamu main ke rumah kamu gitu, wah main nih ke rumah Jo gitu ya. Terus Mm-mm. wah walaupun kamu belum punya barang-barang yang banyak gitu ya, Mm-mm. tapi kan apa ya, asal di situ ada ruang tamu, mungkin papa mama kamu bisa nginep satu kamar gitu aja juga Iya, itu ya, ini kan simbol-simbol ya Jo iya ya, ini kan betul. simbol daripada pencapaian kita Mm. gitu. Oke, Harapan masa depan ya. kalau pada bilang. Mm-mm. Oke Mbak Ter. Oke. Ini lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ini masuk ke ini apa yang aku kerjain nih. Jadi Apa itu? ini kan aku rencana bakal banyak pakai pendekatan secara storytelling. Jadi promosinya secara storytelling. Jadi bisa lewat foto, bisa lewat video, Mm-mm, tapi lewat storytelling. Nah, menurut Mbak mm-mm. Der, pendekatan ini, storytelling ini itu misal tentang aku mau bahas tentang kebersamaan keluarga nanti, kebersamaan keluarga di dalam misal videonya gitu, itu efektif nggak secara psikologis nanti? Storytelling ya. Hmm. Storytelling itu dalam hal apapun juga itu menurut Mbak Dar sih efektif ya. Mau ngajarin apa, mau ngasih informasi apa itu dalam hal-hal lain tidak hanya dari hal-hal yang ini, dalam hal-hal lain juga cukup efektif sih Jo. Oke. Ini kan artinya kamu mau ngasih apa ya, edukasi apa ya, ini maksudnya apakah pendekatan storytelling tentang kebersamaan keluarga efektif secara psikologis? Ini storytellingnya ini yang kamu maksud itu gimana, dari siapa ke siapa? Kan tentang kebersamaan keluarga nih. Ya, jadi misal aku eh misal gini deh, aku ada bayangan aku mau buat video tentang misal di dalam rumah mereka lagi kumpul bareng, mereka bisa ya ini Ah, makan, mereka terus nonton di ruang keluarganya, terus mungkin ada nanti ceritanya ada tamu di ruang tamu, mereka ngobrol, jadi kan itu lewat, jadi aku buat cerita gitu loh Mbak Dar, storytelling gitu. Gitu. oh, oke oke oke. Ya kan kamu soalnya jurusannya DKV Iya ya. betul. Oh iya benar-benar. Kamu kan tidak hanya kan DKV itu kan sesungguhnya kan melakukan atau ya melakukan atau memberikan Iya, informasi gitu ya, tetapi mengkomunikasikan. lewat gambar-gambar Iya gitu ya, betul. dipadu dengan tulisan. Oh iya iya iya. Menurut Badar cukup efektif. Jadi kamu kasih kebayang Badar gini, sorry kalau salah ya. Mm. Yang Badar tangkap itu adalah kamu pengen bangun konsep, misalnya kamu ingin menggambarkan suatu konsep. Oh ini rumah kayak gini, ada gambarnya, terus kamu kasih tulisan gitu ya. Bisa, bisa kayak gitu juga Ah, bisa. atau kamu kasih video, jadi di mana Ya. video itu kayak dikasih keterangan gitu ya ceritanya. Ya nih kayak Mm. gini 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 gitu ya. Atau biasanya kan yang tadi aku ceritain misal tuh kayak mereka lagi makan gitu, lagi ngobrol di ruang tamu, ruang keluarga itu kan kayak drama, kan sebutannya sekarang drama itu loh Mbak Dar. Yes. Cerita, film gitu lah. Gitu. Ya ya, bisa Jo. Betul, kebersamaan keluarga gitu ya. Hmm, bisa, bisa banget. Kan di situ bisa menegaskan, ya artinya gini, yang kamu buat gitu videonya itu kan memang mestinya gitu ya, lebih menegaskan bahwa ruang, misalnya kamu nyorotin salah satu ruangnya gitu, itu Ya. tadi ruang makan gitu ya,
jadi bisa menyoroti bahwasanya ini loh ruangan ini nih bisa memperkuat ikatan Mhm. antara orang tua dan anak gitu, atau anggota, atau ya nggak usah melulu ngomongin orang tua dan anak deh, tetapi misal ada kumpul-kumpul di keluarga Iya. besar, misalnya kayak Cynthia kemarin gitu ya, Mhm. kamu kumpul-kumpul gitu kan juga, ini kan bisa membangun Iya. ikatan keluarga dengan keluarga yang lainnya kan juga lebih Mhm. kuat gitu ya. Ya kan kalau kita dikunjungin banyak saudara yang main ke rumah kita, kan tentunya kan ruangan kita kan juga lebih luas gitu ya, rumah kita juga Mhm. cukup memadai untuk bisa ngumpul-ngumpul bareng gitu ya. Ya bisa Jo, Oke, berarti bisa, cukup bisa. efektif ya, Mbak, Ter? Bisa, pemasaran melalui storytelling maksud Iya, Joshua gitu betul, ya? iya, heeh. Oke, bisa dong Jo, storytelling itu cukup efektif dipakai dalam Oke, hal yang lain-lain. oke, sip sip. Oh, ini terakhir, ini bukan pertanyaan sih, Mbak Ter, cuman kayak, mmm, kalimat, Mbak Ter, harus buat kalimat lah ini, jika dirangkum dalam satu kalimat, rumah yang ideal Hmm. bagi keluarga tuh kayak gimana? Jika dirangkum dalam satu kalimat, Iya. rumah yang ideal bagi keluarga adalah, rumah yang ideal bagi keluarga adalah, coba ya, Mbak Dar mungkin akan susun bahasanya. Iya. Rumah yang ideal bagi keluarga adalah tentunya eh, tempat yang aman, hangat, penuh kebersamaan, ya di mana setiap anggota keluarganya itu eh, bisa bertumbuh, bisa berkembang gitu ya. Dan kalau dimasukkan dalam pesan-pesan apa ya, dimasukkan di dalam kehidupan kita kekristenan lah gitu ya, di mana anggota keluarganya itu bisa bertumbuh gitu ya, di dalamnya ada sukacita dan Iya. damai sejahtera. Mungkin buat Badar kayak gitu ya Jo. Oke. Mhm. Coba Jo, ulang Jo. Ini tadi ininya apa ya? Buat Badar sih tempat yang aman, hangat, Mhm. itu ya, di dalamnya ada kebersamaan, Iya. yang mana setiap anggota keluarganya itu bisa bertumbuh. Ya, tumbuh itu kan macam-macam ya Jo ya, kalau anak kecil ya bertumbuh dari fisiknya, dari Mhm. perkembangannya, tapi di dalam keluarga besar ini ya bertumbuh imannya gitu ya, spiritualnya dia gitu ya, yang Hubungannya juga bertumbuh satu sama lain, gitu. ya. Oke. Oke, oke, Mbak Ter. Udah cukup. Udah, itu pertanyaan terakhir tadi. Oke, makasih. Oh, Hah? mungkin bisa ditambahin gini kali ya Jo ya. Kan tadi kan Badar kan ngomongin penuh kehangatan gitu ya. Iya. Jangan lupa eh, hangat, penuh kehangatan dan cinta kali ya di Oke. antara anggota keluarganya. Oke. Oke, masuk banget, Mbak Ter. Oke, Mbak Ter. Baik Jo, Udah, mungkin cukup segitu aja. thank you. Makasih banyak, Mbak Ter. Sama-sama, sama-sama Udah Jo. Terima kasih bantu. kembali. Salam buat Mama Papa ya. Oke, Mbak Ter. Oke, dadah Jo, sukses Oke. tugasnya, mudah-mudahan Mm-mm. selesai, kelar cepet. Amin. 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 Dadah Jo, Oke, makasih makasih. ya, Mbak Ter. Sama-sama.